Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Fanad'ullaha tabaraka wa ta'ala. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma amin. Kaifa halukum ayyuhat tullab? Tayyib. Tafhiman lakum jami'an sa'atakallam bilugha mahaliyah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya. Allahumma amin. Baik. Di sini kita akan membahas persoalan-persoalan seputar bulan Ramadan atau permasalahan-permasalahan yang ada pada bulan Ramadan. Nah, langsung kita masuk ke masalah yang pertama, yaitu mengenai syarat wajibnya puasa Ramadan. Syarat wajibnya puasa Ramadan itu ada 5. Yang pertama, al-Islam. Maka puasa ini tidak benar jika dilakukan oleh orang kafir. Apabila ada orang kafir yang puasa, maka puasanya tidak sah. Jadi yang pertama syarat puasa adalah Islam. Yang kedua, at-taklif. Apa itu at-taklif? Orang yang sudah terbebani kewajiban syariat. Nah, ana minta kalian menulis ya. Nanti di penghujung kajian akan Ustaz tanyakan. Tapi syarat yang kedua adalah at-taklif. Sudah terbebani syariat. Artinya puasa ini tidak diwajibkan untuk mumayyiz wa majnun. Mumayyiz, anak kecil yang sudah bisa membedakan, dan juga tidak wajib dengan orang gila. Jadi kalau ada orang gila, wajib nggak bagi yang puasa? Tidak wajib. Kenapa? Karena puasa itu kan membutuhkan niat, ya? Dan niat dari orang yang gila itu tidak sah. Adapun as-shaghir al-mumayyiz, anak kecil yang sudah bisa membedakan, fayasih minhu, maka puasanya benar, wala yajib alaihi, tetapi tidak wajib. Kasolah, seperti salat. Salat itu bagi anak yang sudah bisa tamyiz, membedakan, itu dia tidak ada kewajiban sholat. Tetapi kalau dia sholatnya sah atau tidak? Sholatnya sah. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, al-qudrah, memiliki kemampuan. Dia mampu untuk berpuasa. Fala yajibu shaum 'ala al-marid ya'jiz anhu. Maka puasa ini enggak wajib untuk orang sakit. Ya.
Tetapi sakitnya ini memang nggak bisa buat dia puasa. Artinya sakit berat. Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana minkum maridhan aw 'ala safar." Siapa di antara kalian yang sakit atau sedang dalam safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka hendaklah dia mengganti puasa tersebut di hari yang lain. Jadi syarat yang ketiga adalah dia mampu untuk berpuasa. Ada syarat yang keempat adalah al-iqamah. Apa itu al-iqamah? Dia menetap di tempat tinggalnya. Maka puasa la yajib 'ala musafir. Puasa itu tidak diwajibkan bagi orang yang sedang melakukan safar. Yang kelima, alla takuna al-mar'a haidun aw nufasa. Puasa itu tidak diwajibkan bagi perempuan yang haid atau dalam kondisi nifas. Fala yajib 'alaihi as-siyam wa la yasbihuha bil ijma'. Maka enggak wajib puasa bagi orang yang haid, perempuan yang haid atau dalam kondisi nifas. Artinya ya, syaratnya tadi ada berapa Ustaz sebut? Ada di 5. 4 bagi laki-laki, ya, bagi perempuan 5, ya, perempuannya dalam kondisi suci. Nah, karena kan nggak ada laki-laki haid, nggak ada laki-laki nifas. Nah, baik. Tetapi yang perlu digarisbawahi dari apa yang sudah Ustaz sampaikan tadi, bahwasanya harus kalian ketahui, yajibu ala waliyil mumayyiz amruhu bis-shaum idza ataqahu. Bagi walinya atau orang tuanya al-mumayyiz, anak yang sudah bisa membedakan, maka hendaknya orang tuanya menyuruh anaknya untuk puasa dengan syarat anaknya tersebut atau kuat untuk puasa. Wa dharabahu hina idin 'ala shaum idza tarakahu. Dan jika anak tersebut enggan untuk puasa, maka dia boleh untuk memukul anak tersebut. Tetapi pukulan yang mendidik. Kenapa? Liya'tadahu kas-shalah, agar membiasakan anak tadi yang sudah bisa tamyiz, yang sudah bisa membedakan, terbiasa dengan puasa. Latihan, ya, seperti sholat. Jadi sholat itu bagi yang mumayyiz itu orang tuanya ya menyuruh mereka untuk sholat. Kalau mereka meninggalkan sholat, ya, boleh dikasih pukulan, tetapi pukulan yang mendidik. Ya, seperti itu juga orang yang mumayyiz ketika dia berpuasa, orang tuanya
ya, hendaklah orang tuanya menyuruh anaknya untuk puasa. Jika anak yang enggak mau padahal dia mampu, boleh dia untuk memberikan iqam. Ya, ini adalah sebagai pendidikan. Paham itu? Nah, tapi syaratnya tadi jika anaknya mampu. Baik, itu permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, yajibu shaum Ramadan bi ahadi amrayn. Puasa di bulan Ramadan itu diwajibkan dengan dua hal. Atau pertanyaannya, kapan diwajibkan puasa Ramadan? Jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, ru'yatu hilal Ramadan, melihat hilal. Jadi benar-benar melihat, karena ada sebagian kaum muslimin yang hanya mencukupkan dengan adanya hilal. Nah, melihat atau enggak, intinya ada hilal. Tetapi ya, di sini kata syekhnya apa? Ru'yatu hilal, melihat hilalnya itu bisa dilihat. Itu yang pertama. Nanti kita sebutkan dalilnya. Yang kedua, ikmal iddati Sya'ban 30 yauman. Menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Idza lam yura al-hilal. Jika hilalnya tidak bisa dilihat. Jadi yang pertama niat, ya, Ramadan itu syaratnya apa? Terlihat hilal. Kalau enggak terlihat, maka menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Dalilnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi." Puasalah kalian dengan melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi. Dan berbukalah dengan melihatnya juga. Fa in ghummiya 'alaikum, apabila enggak bisa, fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Maka sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Paham dong? Nah. Dan yang perlu digarisbawahi di sini, yushtarat fi man yukhbir bi ru'yatil hilal syartan.